Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga hari ini kita bisa belajar kembali meskipun diadakan secara daring, yang mana sebelumnya kita laksanakan secara luring, ya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi panutan kita dunia wal akhirat. Bagaimana hari ini, sehat-sehat semua? Ya, alhamdulillah ya. Oke, saya absen kembali. Akram ada? Hadir. Ya, Alia, Andi Almira, hadir, Pak. Olivia, Hadir, Pak. Motia, siapa tadi Ultraman? Andi Walianto ya? Pagi, Pak. Oke. Nah, untuk hari ini sesuai materi kita yang terakhir, yaitu menjawab soal-soal, saya kira sudah selesai semua. Adapun tugas asesmen yang pernah saya berikan di Kuiper, masih ada yang belum. Sekarang bisa lihat nilainya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan ya, Pak. Oke, ini ada beberapa yang belum melakukan. Ya. Saya scroll dulu. Tidak bisa tas scroll deh. Tidak bisa tas scroll. Oke, saya sebutkan saja nilai yang diperoleh. Nanti saya kirimkan di grup saja hasil downloadannya. Kita masuk materi saja. Kita masuk materi saja dulu. Saya tampilkan dulu bukunya. Oh, tidak kelihatan, dia tidak bisa seperti di Zoom. Tidak bisa langsung klik bukunya. Saya tampilkan dulu bukunya yang mau dibahas. Stop dulu. Kelihatan tidak yang tulisannya MBPS? Halo, ada buku kelihatan? Ada, Pak. Oh, ada ya? Ada, Pak. Oke. Nah, berdasarkan kemarin itu materi kita yang terakhir tentang satelit, di sini ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Ya, mungkin sering mendengarnya atau mungkin sering membacanya. Di situ ada kata MBPS besar, ada MB besar, PS kecil. Ya. Nanti bukunya ini saya share di grup WA. Silahkan disimak baik-baik.
tentang perbedaan MBPS yang huruf besar, huruf kecil, dan huruf kecil semua. Ya. Oke, saya share di grup WA sekarang. Ya, mungkin ada temannya yang... Oke, saya stop dulu. Ya, alhamdulillah sudah 12 orang yang masuk. Ya, target saya minimal 15. Ya. Oke, saya kirim dulu di grup WA buku. Jadi semua buku untuk bab ini saya kirim di grup WA. Nanti juga ada video ya. Ya, bukunya saya sudah kirim di grup WA. Termasuk video. Ada 3 video. Ya, tolong dinonaktifkan dulu. Ya. Untuk video ini saya sudah kirim. Ada kelihatan tidak? Ada video yang saya kirim. Kelihatan tidak? Iya, Pak. Kelihatan toh? Oke. Nah, saya play satu videonya. Nah, apa itu teks eksplanasi? Suaranya Ya, mungkin sudah sekadar kedengaran. cerita dulu untuk ilustrasi biar melekat. Apa itu eksplanasi? Misalnya Guberian tiba-tiba diputus Kelihatan ya sama tidak? seorang sahabatnya. Kaget bukan? Kelihatan, Pak. Loh, Kelihatan? kok kamu mutusin hubungan persahabatan Kelihatan, sih? Pak. Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Oke. Jadi video ini tolong nanti disimak di grup WA, kan kalau ditayangkan di sini kita tidak cukup waktu. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas ya. Ya, tugasnya hanya menyimak video dan membaca buku yang sudah saya kirim. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Saya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ada pun yang ingin saya jelaskan hari ini selain yang dari video itu saya tampilkan di buku. Ya, bisa kelihatan bukunya? Kelihatan tidak bukunya? Bisa, Pak. Bisa. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Bisa Walianto membaca bagian B? Saya mau dengar suaranya dulu. Fadli itu Pak, bukan Walianto. Oh, bukan. Belum Bang ada. Fadli, silakan. Padu. Ultraman Kos. Oke. Langsung judulnya dulu, Pak, atau langsung ini tulisannya dulu? Yang mulia yang hijau dulu. Saya mau dengar suaranya. B. Mengaitkan isi teks eksplanasi kompleks dengan fenomena sehari-hari. Ya, tolong Membaca dibaca merupakan satu aktivitas. Ya, Pak. Membaca merupakan aktivitas penting dalam kehidupan. Sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus menyempatkan diri untuk membaca. Dengan membaca, wawasan kita akan bertambah. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang pun dapat kita ikuti dengan cara membaca. Oke, stop. Nah, ini kan teks eksplanasi kompleks. Saya ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi kompleks adalah... Dulu ada temannya mau masuk. Oke. Ya.
Teks eksplanasi kompleks adalah teks yang membahas tentang fenomena. Ya, fenomena yang dimaksud di sini ada fenomena budaya, fenomena teknologi, dan fenomena sosial. Ya, kalau yang kemarin sempat kita bahas adalah tentang satelit. Nah, satelit ini masuk kategori fenomena apa? Kalau membahas satelit. Ada yang bisa jawab? Apakah Teknologi, sosial, Pak. teknologi, atau budaya? Teknologi. Ya, betul ya. Adalah teknologi. Coba Dian, dinyalakan kameranya. Ya, Pak. Nah, sekarang Dian tolong dibaca paragraf berikutnya. Sudah Paragraf dinyalakan? 3, Pak. Ah? Paragraf 3. Kedua. Paragraf kedua. Ya. Dalam membaca teks. Ya, betul. Dalam membaca teks eksplanasi kompleks, Anda harus memahami setiap gagasan yang ada. Gagasan tersebut bertujuan menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas. Gagasan terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas yang terdapat dalam suatu paragraf. Ya, terima Pada kasih satu Dian. paragraf Sudah membaca. Nah, di sini di teks eksplanasi itu ada yang namanya gagasan, ya, yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ya, misalnya kemarin kita sempat membahas tentang teknologi, yaitu satelit, di mana gagasan pokoknya itu atau gagasan utamanya itu adalah penjelasan tentang satelit. Satelit apa yang kemarin dibahas? Ada yang masih ingat? Apakah satelitnya orang luar atau satelitnya Indonesia? Ada yang masih ingat? Nama satelitnya? Satria. Ya. Jadi nama satelit yang dibahas kemarin itu waktu menjawab soal-soal adalah ya, satelit Indonesia yang bernama Satria 12 ya, kalau tidak salah. Nah, dijelaskan di situ jangkauan satelit dan penjelasan satelit. Penjelasan satelit itu masuk gagasan pokok atau gagasan utama, sedangkan jangkauan itu adalah gagasan penjelas. Saya pindah dulu ke halaman berikutnya. Bisa dilihat file yang tampil. Tapi tidak tidak saya stop dulu. Saya perbaiki dulu tampilannya. Ya, kamera tetap ya. Oke, perhatikan, masih lanjutan yang tadi. Nah, ini contohnya bisa terlihat di layar tak? Iya, Pak. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Ya, gagasan utamanya adalah wilayahnya Indonesia itu sangat luas. Ya. Nah, kalimatnya kalau dibuatkan kalimat, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang wilayahnya sangat luas. Gagasannya itu wilayahnya Indonesia sangat luas. Nah, manakah penjelasnya? Ya, penjelasannya itu, gagasan penjelasnya misalnya ini
luas daratannya, zonanya, ini adalah bagian dari penjelas. Nah ini, bisa kelihatan? Bisa kelihatan gagasan penjelasnya? Bisa, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita kaitkan dengan fenomena sehari-hari. Ya, kalau fenomena sehari-hari, ya paling kalau berhubungan dengan teknologi adalah penggunaan handphone dengan media sosialnya. Seperti saat sekarang ini ya rata-rata menggunakan handphone ya. Coba. Ada yang tidak menggunakan handphone untuk bergabung di sini? Halo, bisa jawab? Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Rata-rata menggunakan HP ya untuk terkoneksi Bisa, ke Pak. sini. Iya, Pak. Oke. Ada yang pakai laptop? Fadli. Ya, Muhammad Fadli apa yang pakai laptop ya? Tablet, Pak. Oh, tablet. Oke, itu adalah bagian daripada teknologi. Ya, lanjut. Bisa terlihat ini struktur teks eksplanasi? Halo, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. di video yang saya kirim juga sudah ada dijelaskan ini, tapi saya tetap akan menjelaskan di sini ya. Jadi, struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum. Contohnya tadi pernyataan umum, ya. Nah, kalimatnya ini kalimat utama. Ya, ciri-ciri pernyataan umum itu biasanya menggunakan kata merupakan, ialah, adalah. Sepertinya ini sudah bisa jelaskan di kelas, ya. Lanjut. Apa saja yang masuk pernyataan umum, yaitu gambaran awal, informasi penjelasannya. Misalnya nanti kalian membahas tentang fenomena teknologi yang berkaitan dengan handphone, maka kalian harus menjelaskan apa sih gambaran awalnya itu handphone. Misalnya handphone merupakan salah satu kebutuhan primer bagi seseorang saat ini. Atau handphone adalah gawai dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini contohnya di buku. Ini merupakan, ini berdasarkan wacana yang tadi ya. Nah, rangkaian penjelas. Jadi strukturnya tadi itu teks eksplanasi adalah pernyataan umum, kemudian penjelas. Nah, contoh kalau teknologi handphone tadi, ya rangkaian penjelasnya ya bisa kalian, ya, ternyata merek-merek handphone itu ada beragam. Ya, ini penjelas. Mulai dari merek Samsung, Oppo, Realme, dan lain-lain. Saya kira kalian sudah tahu banyak ya. Nah, sekarang penjelasan yang lain. Biasanya rangkaian penjelas itu di teks eksplanasi ya tidak hanya satu. Ya. Nah, misalnya tadi bagian-bagian handphone, nah, itu bisa dijelaskan mulai dari mic, layar, LED. Penjelasan yang lain ya bisa juga harga-harga handphone. Sudah bisa dibedakan antara pernyataan umum dengan penjelas? Sudah, Pak. Ya? Bisa, Pak. Bisa. Iya.
Ya. Nah, setelah pernyataan umum, penjelas, ada lagi yang namanya kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, kalian bisa menyimpulkan bagaimana kesimpulannya ya, terkait dengan handphone. Nah, cara menyimpulkan juga sudah saya jelaskan di kelas waktu pembahasan di SNBT. Kalau misalnya 4 paragraf, ya cari kalimat utamanya setiap paragraf, kemudian simpulkan, gabungkan menjadi satu. Nah, untuk kalau handphone bisa disimpulkan. Ya. Dengan demikian, handphone merupakan, ya terserah kesimpulannya tergantung dari wacana yang kalian buat. Jadi contoh yang saya sebutkan ini ya, handphone merupakan kebutuhan untuk saat ini, tidak bisa seseorang untuk tidak memilikinya. Meskipun berbagai merek handphone dengan harga yang bervariasi. Nah, itu kesimpulan ya, dari yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada contohnya di buku berdasarkan wacananya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksplanasi? Tidak, Pak. Tidak ada. Jadi, untuk materi hari ini, saya bisa simpulkan ya, struktur teks eksplanasi tadi ada berapa? 3. Bisa disebutkan? Apa tadi itu pendahuluan, terus yang lebih kompleks sama kesimpulan. Ya, yang pertama pendahuluannya itu berupa pernyataan umum. Yang kedua adalah pernyataan yang lebih rinci. Ya, perincian atau penjelasan. Terus yang ketiga adalah kesimpulan. Ya, insya Allah pertemuan berikut kita masuk di sini ciri kebahasaan teks eksplanasi. Oke, saya stop layar dulu. Tolong dinyalakan semua kameranya. Untuk absensi. Alia, Dian. Ya, tolong nyalakan semua kameranya. Oh, Suhairana ada tadi. Maaf, baru saya. Oke, saya absen yang terakhir. Akram, Alia, Andi Almira, Dian, Filsa, Ismi, Maulivia, Mautia, Nur Marwa, Walianto, Suci, ya, Suherana. Fadli, Pak, bukan Walianto. Hadir, Pak. Oke, minta maaf. Ya, nanti diganti namanya ya, Ultraman. Oke, saya screenshot dulu. Suherana tolong nyalakan kameranya. Oke, Suherana bisa dengar suara saya? Suherana mungkin masih. Oke, saya screenshot dulu untuk absensi. Oke, tetap di monitor dulu. Oke, ada tambahan. Oke, ada 13 orang. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan dengan materi ciri kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan ikuti pembelajaran berikutnya dengan mata pelajaran yang berbeda, tentunya dalam keadaan daring seperti ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.